Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Diah selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan baik jasmani dan rohani. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Pandu Tegar Faradian dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 64 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah ceramah tentang metode blended learning di masa pandemi. Ibu guru dan teman-teman sekalian, ilmu pengetahuan semakin berkembang dari masa ke masa. Berkembangnya ilmu pengetahuan ini mendukung untuk terciptanya teknologi-teknologi baru yang menandai adanya kemajuan zaman. Pentingnya pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi mulai dirasakan pada semua aspek kehidupan, tak terkecuali pada aspek pendidikan. Ditambah pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah mengubah sistem pendidikan termasuk di Indonesia. Saat pandemi ini secara tidak langsung memang menuntut setiap masyarakat agar memahami teknologi dan peluang untuk mengembangkan inovasi secara kreatif. Sehingga pembelajaran tidak terkesan membosankan. Di masa pandemi ini, salah satu pilihan utama dalam metode pembelajaran adalah blended learning. Kenapa blended learning? Karena jika dalam pembelajaran klasikal atau traditional learning, guru dan siswa berinteraksi secara langsung dalam ruang dan waktu yang sama, blended learning dilakukan secara virtual di ruang yang berbeda. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka dan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi. Dalam hal ini, para guru dan siswa berinteraksi melalui sebuah aplikasi pada media pembelajaran di rumah masing-masing. Metode blended learning bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Blended learning juga membantu siswa agar proses belajar menjadi lebih baik, sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Serta untuk memberikan peluang bagi guru dan siswa belajar secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Yang tak kalah penting, blended learning juga dapat mencegah penularan virus COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Blended learning mempunyai pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Pada pembelajaran sinkronus atau tatap muka virtual, terjadi interaksi antara guru dan siswa. Guru dapat melakukan pendekatan terhadap para siswanya dan melakukan pengawasan langsung dalam pembelajaran. Sedangkan pada pembelajaran asinkronus atau belajar mandiri, siswa belajar tanpa kehadiran guru. Guru hanya memberikan media pembelajaran ataupun tugas, dan siswa bisa mengatur waktunya secara mandiri. Di sini, siswa harus memiliki kesadaran dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dalam blended learning, peserta didik lebih berperan aktif dalam pembelajaran, sedangkan guru sebagai fasilitator, yaitu orang yang memfasilitasi pembelajaran tersebut. Saat ini sudah banyak konsep dan teknik baru yang telah dikembangkan untuk membantu proses blended learning. Contohnya saja aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, dan lain-lain. Pemanfaatan bahan ajar juga banyak, misalnya modul, video, ataupun sejenis audio. Dunia internet memang memudahkan siswa untuk menambah wawasannya. Perlu diketahui bahwa semua hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga blended learning. Blended learning itu bisa terbilang efektif dan efisien. Kita dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja, selama ada internet. Pembelajaran ini juga dapat membantu mencegah penyebaran COVID-19 karena kita tidak berinteraksi secara langsung. Namun, kekurangannya ada pada fasilitas teknologi yang terbatas dan tidak merata di Indonesia. Banyak yang tidak mempunyai akses terhadap internet ataupun mengalami kendala internet. Bahkan yang sudah mempunyai teknologi masih memiliki pemahaman yang kurang terhadap hal tersebut. Ditambah dengan banyaknya murid yang masih
terlena dengan yang namanya teknologi, sehingga waktu bermain lebih banyak daripada waktu belajar. Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia, pembelajaran blended learning hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat menarik di mata para siswa dan memudahkan dalam proses pembelajaran, serta menjadikan peserta didik dan pendidik bekerja sama guna mencapai tujuan pendidikan yang saling menguntungkan. Jadi, marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, karena pendidikan adalah kunci kesuksesan bangsa. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.